Halo semuanya. Halo. Bertiga lagi. Diawali dengan tertawa bahagia karena kita bingung. Belum menentukan tema. Enggak. Ini mah karena forumnya santai, kita bertiga jadi agak santai lah. Kapan kita serius? Iya sih. Kapan ya. kita santai? Kapan kita santai? Kita selalu serius. Pemikirannya juga wah, berat. Kalau berlima malah kadang-kadang kita Yuk ngobrol lagi tentang isu-isu sosial di Indonesia. apa yang ramai? Banyak sosial konten-konten yang membahas tentang apa tadi saya bilang? Membahas tentang sosial di Indonesia yang lagi viral aja lah. Nah, buat kalian yang mau dengerin jangan kemana-mana. Anjing ngomongnya meletak. Jangan kemana-mana, masih bersama kita di obrolan Sambil. Aduh, bibirnya sama lidahnya berantakan kaku. Udah makan nasi goreng maut. Maut. Karena maut jadi ikutan maut. Nah, mautnya berantakan. Kenapa ada nasi goreng maut? Karena Kenapa harus mencampurkan mie dan nasi goreng? Itu kan bedanya cuma mie doang. Jadi mie doang yang membuat berantakan. Padahal nasi goreng aja. Kenapa mie itu dianggap Jadi sesuatu yang memberantakan. sesuatu yang memberantakan konsep nasi goreng itu? nggak tahu dah nggak saya. Ini siapa penemunya nasi goreng maut? Siapa? Orang Tegal. Nasi maut. Maut itu kan berarti dari bahasa Jawa ya? Iya. Kalau bahasa Sunda apa? Marmut. Nasi goreng Nasi marmut. goreng marmut. Tapi dulu di Majapahit. Enggak. bukan di waktu kuliah kan kita sering nongkrongnya tuh di warkop Indomie gitu. Nah di situ banyak di angkatan orang ini banyak tercipta menu-menu baru Ya. dari mahasiswa yang Ya, itu. menu anak kos lah. Jadi kayak misalnya kita nggak punya uang waktu itu mau beli nasi goreng itu sebenarnya 12.000 apa ya? Enggak, Sudah mahal itu. mahal loh. Ya 10.000 per 8.000 lah. Under 10k lah ya. Ya segitu lupa lah. Karena kita nggak punya uang jadinya kita mesen nasi digoreng pakai endog ya kayak itu tapi ulah di kecapan. Jadi kan di bumbuan sarua dioseng endog sangu gitu kan di kecapan. Beda na kecap ungu jadi goceng. Itu karena nasi banteng. Karena saking deketnya kita ya sama si yang masaknya gitu. Sangu goreng, gocengin. Masih bisa tuh. Nyangis, nyangis bayar dijiankan aja kan pakai kecap bungkul. Jadi lalu misalnya Jadi harga kecap itu goceng ya. kecapan jadi sangu goreng. Terus sama aja. Satu itu Nasi kan memurahkan bungkul, ya, iya. memurahkan menu. Tapi memahalkan menu. Ngaranna teh mie tumis. Itu mis ya. Mie tumis. Jadi kalau Indomie biasa mah kan di apa? Ya dituang Direbus. ke itu, direbus, dituang di apa sih bumbunya kan di situ. Ini mah ngan masakeun bumbuna diasupkeun ke dinya jeung endog di apa? Jadi endog nanti ditumis heula, masukin air, masukin Apa mie. bedanya anjir? Nah, itu jadi lebih mahal 2.000. Jadi Tahu sih beda lah. Jadi katakan dulu misalnya Indomie telur 6.000 misalnya atau 7.000 gitu ya. Ya Indomie tumis itu bisa 9.000 gitu. Oh, padahal kan beda seetik. Iya. Itu mungkin dari situ dulu dari mahasiswa atau dari mana lah. Menurut Ransnya. Ini kita bahas apa nih? Udah ketemu Udah, bahas yang kemarin lagi aja. Itu saya mau bahas lagi tentang apa yang salah dengan Indonesia sampai hashtag yang tadi muncul. Oh ini kabur aja dulu. Kita bahas itu dulu lah. Kemarin kan seoles ya, cuma ada seoles doang. Tapi maksudnya hashtag itu tuh jadi semakin besar dan semakin banyak yang mengamini. Jadi seolah-olah Indonesia itu dianggap negara yang katanya gagal untuk menaungi warganya. Sampai mayoritas fun fact lagi, ternyata yang pakai hashtag kabur aja dulu tuh tidak hanya anak muda yang lulus SMA atau lulus kuliah, banyak juga orang tua yang istilahnya usianya udah 35 ke atas lah,
yang mereka akhirnya cabut juga dari Indonesia untuk ngadu nasib di luar negeri. Tetangga orang kita. Bahkan ada yang serunya lagi adalah banyak orang-orang yang akhirnya nekat berangkat ke luar negeri itu dengan visa turis. Dan negara tujuannya adalah Amerika dan Eropa. Karena mereka mungkin lebih longgar gitu untuk imigran ya. Kalau misalnya kita ngomongin negara Asia, Korea, Jepang itu sangat ketat untuk menerima ilegal. Bisa langsung deportasi atau blacklist seumur hidup. Tapi ada aja tetap. Negara tujuan utama untuk kabur aja dulu ini adalah kalau nggak Australia, New Zealand, US atau Europe. Kanada juga. Karena udahlah nekat kabur aja dulu. Gitu. Cabut aja dulu ke sana nanti. Ada kenalan nggak? Ada kenalan nggak yang melakukan itu? Kalau teman-teman saya, teman-teman ilegal di Korea masih banyak. Teman-teman seangkatan saya itu mereka sampai beneran nggak mau pulang. Karena ngerasa seolah-olah buat apa di Indonesia gitu. Teman saya yang hampir 15 tahun di Korea sekarang dan ilegal itu masih banyak di sana. Gitu. Sampai nanti 5 tahun ke depan, tunggulah Korea akan menjadi Indonesia. Sekarang juga teman-teman, bukan teman-teman ya, saya lihat ada konten kreator juga yang dia PKI di Jepang, itu sudah mulai merasa satu pabrik 60 orang karyawannya orang Indonesia semua, orang Jawa semua gitu. Itu banyak konten kreator yang para pekerja migran di Jepang juga udah mulai ngerasa bahwa saya satu pabrik 60 orang isinya Indonesia semua. Banyak sekarang konten kreator yang apa ya namanya? Apa sih isinya? Diaspora. Iya. Oke, tinggal 5 tahun lagi timnas Jepang Joko Izunawa. Suryanto Minami. Oh anjir. Ngaran-ngaran itu di Indonesia aja udah gak ada. Yang anak-anak sekarang lahir 2020 kesnya abis corona tuh gak ada nama Joko di Sunda nggak ada orang lahir namanya Asep udah nggak ada. Justru pas mereka di sana kangen sama kampung halaman, wah kita harus melestarikan. Ini di tanah Dainippon. Bener. Nah itu jadi maksudnya kan pro kontra ya, netizen di kolom komentar itu kan selalu serunya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang justru berantem, justru ada yang mendukung juga. Ya jadi akhirnya mungkin buat orang-orang yang buat anak-anak muda yang saliwat gitunya, budak satepak kamari gitu. Itu tuh jadi pilihan bahwa jauh kudu ke luar negeri. Yang pada ujung-ujungnya kan banyak juga konten kreator yang akhirnya membandingkan penghasilan. Wah di sini mah enak, dihargai segala macam, gajinya 20 juta, 25 juta, 30. Seolah-olah ya udah itu kan ngenye sistem di kita aja gitu. Indonesia mah udah di itu kalau nyari kerja susah gitu, umurnya begini gajinya cuma di bawah UMR bla bla bla. Kalau campaign gitu di kita jadi sebuah kriminal nggak sih? Banyak sih sekarang. Ya maksudnya belum ada yang mengkriminalisasi. Belum ada. Belum. Ayo mau confess nih. Enggak, kayaknya boleh-boleh aja ya mungkin. Karena saya lihat konten-konten kreator yang ekstrim itu maksudnya sampai menghina Indonesia itu juga banyak kok. Enggak ada yang iya maksudnya sebelum rame hashtag kabur aja dulu. Ini sudah bertahun-tahun selalu campaign. Mana keluar. Bahkan maksudnya karena punya database ya. Iya. Kesini nih jalurnya ini nih negara-negara ini aja nih yang sangat memungkinkan terus sampai mengarahkan ke sana. Beberapa memang walaupun yang berangkat sih rata-rata mereka pakai jalur sendiri ya maksudnya namanya tuh kalau orang kayaknya merasa sudah terlambat nih. Karena mana ditakdirkan untuk obrolan takdir. Kamu ditakdirkan untuk ada di jalan ini. Jalan ini untuk ngurus ya, tapi kan nama orang nanti tapi mudah-mudahan murid-murid orang lah. Sih. Benar. Gitu. Jadi karena orang merasakan maksudnya ke Bali aja dijemput kok. Gagal. Jadi pernah merasa gagal. Udah kalau merasa gagal udah pensiun aja. Iya. Gitu. Orang tidak dulu ya
nggak tahu mungkin karena pengaruh orang Sunda atau orang Jawa gitu atau gimana, tapi tidak pernah berniat untuk tidak pernah memiliki hasrat gitu untuk tinggal lama lah. Maksudnya kalau tinggal lama itu artinya menetap sampai berpuluhan tahun gitu jadi gitu atau bermigrasi gitu. Jadi ya paling sekolah unggul atau ulin gitu. Pengen biar tetap pengen lah keluar negeri, cuman nggak pengen liburan. Ya liburan atau sekolah unggul tidak berpuluhan tahun begitu gitu. Terus Liburan maksudnya nggak tahu kenapa. Jadi nih kayaknya S3 di Inggris jadi nih. jadi jadinya mah belum di approve. Karena tadi udah bilangnya kalau nggak main sekolah gitu. Oh iya. Ya deh, bukan cuman itu, maksudnya tuh pas ketika lulus kuliah teman-teman ke Jakarta tuh orang enggak gitu, ngapain ke Jakarta? Wah, sana perputaran uangnya kenceng gitu. Aduh, itu orang bingung gitu. Nah itu mun alasanna perputaran uang kenceng, orang sudah tidak tertarik sama rumah nih posisinya nih. Tidak tertarik. Maksudnya tadi misalnya ngomongin wah gaji orang 20-25 juta gitu. Ya orang masa beberapa episode yang lalu kan udah pernah bilang juga untuk pencapaian angka segitu mah baik online juga udah bisa. Jadi kenapa harus kesana gitu? Gue mau nahang duit mah gajina ka ditu, gajina di ditu, tinggalnya di dia, minimum bekerja, itu kan enak. Kecuali, Nyegik. 2 jam, 3 jam kerja Sugihan online, Nyegik online. ya sugihan online. Yang nggak ini gitu, maksudnya nggak atau apa misalnya, atau gara-gara sistem pemerintahan atau apa. Kalau di negara yang stabil, mungkin digibahkan. yang digibahin apa? Iya, orang salah satunya mikirnya gitu. Kenapa bahkan setelah ini kan jangankan keluar pulau anjis. Keluar kota. Iya, pindah komplek juga gak mau gue mah. Pindah komplek. Gak mau. Lihat. Enggak lah gitu. Maksudnya makanya ya udah telat, guys lah orang memang untuk tinggal ya di sini. Tapi kalau main mah oke. Main juga enggak. Maksudnya ketika sekomplek orangnya suka main ya touring gitu. Touringan tapi ke itu Ke Jamaika gitu. Puerto Rico gitu. Naik orang mau naik duitnya, tapi kan orang tidak tertarik. Ya mau terlepas saya duit atau enggak nah. Mau lah. Puerto Rico orang mau. Ke bahkan ke Trinidad Tobago orang deh. Maksudnya dibandingkan yuk ke mana ya? Bahamas. Ke New York. Ah, Zanzibar. emang sih. Kayak kan diceritain ya, maksudnya diceritain di Trinidad Tobago itu gimana? Jalan mah teh bawa akam batu itu tiis di jalan. Itu keren sih. Tapi soalnya licik mencuk orang mah euy nu hayang kabur-kabur dulu teh kan hayangna kan negara-negara maju. Nah iya itu. Iya. Coba ka mana tah? Ya kan memang targetnya kan biar dapat gaji gede. Kan, Kan bukan nama lain Indonesia kan? Ya, Enggak. selain Indonesia tapi gajinya gede. Kan gua adalah hara gitu. Iya. Ya, Karena mereka bikin hashtag kabur aja dulu tapi pengen yang enak-enak juga kan. Bukan Iya. gitu. nggak bisa. Saya mau kabur aja di Indonesia, kenapa? Karena ada lahan di Ethiopia yang harus saya bangun. Nah, keren. Gitu. Karena saya akan membuka tambang baru di Kuwait. Iya, bisnis ini berlian itunya di Afrika gitu. Ya, di Sierra Leone. Keburu ditembak. Itu nggak ini. Benar, Kita ini benar, kan benar. jadinya pionir gitu. Ini pionir mereka. Ya kan kadang orang nggak mau jadi pionir karena susah, capek. Nah itu masalahnya di kita tuh itu mentalitas. Mentalitas. Maksudnya ada orang-orang yang nggak mau orang jadi ini. kenal sama salah satu orang berada lah. Dia tinggal di Papua. Ya. Tapi bukan asli sana. Bapaknya dulu jadi dari orang apa ya, Sulawesi Utara apa. Bapaknya dulu dia hijrah ke Papua.
Awalnya itu dia jadi pemburu buaya. Pemburu buaya. Iya, akhirnya menjadi sukses. Sekarang punya hotel. Nah, itu masalahnya orang-orang kan banyak yang kita kabur aja dulu tapi pengen masuk ke posisi yang enak. Belum tentu kan. Iya. Nasib setiap orang sama gitu. Nah, misalkan US aja nanti masalah green card mau urusan belakangan, ilegal aja dulu karena di sana kan saya pikir Amerika itu salah satu negara yang dia sangat welcome dengan imigran. Termasuk imigran gelapnya walaupun ada aturan yang nanti saklek atau galak gitu. Gimana? Ya. Trump? Amerika. Enggak. Semenjak Trump itu dia. Oh iya, sebelumnya kan Iya. terkenal banget Amerika itu untuk negara tujuan imigran dari seluruh dunia tuh kan. Karena ada slogan apa? American Dream ya kan. Gitu. Kamu datang ke sini melakukan sesuatu aja untuk negara apa nanti kamu bisa dapat visa tinggal atau segala Ya macam. bahkan yang ilegal juga di sana bisa jadi legal selama asalnya di sana 10 tahun. Iya. Lamun can panggih kukukan. Mata kan nonton film nanti nu kukukan enggak. Nonton film anu gitu-gitu mah nyaho wah anjing American Dreams. Mereka tuh Apa? Kukukan, kukukuk. KKK. KKK, kukukan. maksudnya kalian pikir si Cassandra itu KKK. Iya bener. Kalau ngomongin keluar negeri mas, saya salah satu orang yang masih semangat buat keluar negeri. Jujur. Jadi gimana progresnya ke Jepang man? Susah. Kayak saya aja. Udah sampai mana nih? Jadi saya baru menyadari di posisi sekarang untuk belajar otodidak sebuah bahasa itu lama bisa. Sangat lama banget. Saya kasih tips. Janganlah. Ya benar ini mah, biar ini juga apa Iya. namanya? Pendengar juga anjing. Anjing, beneran. Jadi Para pemirsa. belajar bahasa itu sebelum menghafal kosakata dan yang lain-lain, yang harus dipahami dulu tuh karakteristik struktur kata kerja itu doang. Kita kerja. Struktur kata kerjanya. Minta apa boleh nggak? Contoh gini, misalnya, Ya. oh ini mendidik ya maksudnya. Ya. Kita masuk asosiasi. Ya, kita harus masuk asosiasi untuk mendidik para pendengar. Benar-benar. Contoh gini, di bahasa Prancis itu ada yang namanya konjugasi. Di semua bahasa kayaknya ada konjungsi mah. Konjugasi, bukan konjungsi. Konjugasi. Conjugation. Konjugasi itu maksudnya adalah ketika kata kerja Sip. menjadi predikat Ya. yang diikuti oleh subjek depan. Jadi kata kerja yang dilakukan oleh si subjek, maka bentuk kata kerja itu tuh berubah. Kata kerja pertama, contohnya aimer itu mencintai, Ya, bahasa Prancis ya. bahasa Prancis. J'aime, subjeknya kan je itu saya. J'aime, t'aime, tu itu kamu, tu aime, tulisannya tuh aimer, berubah tuh dikonjugasi jadi aim, aime. Pusing duluan. Jadi berubah aja bentuknya. Gitu. Berubah. Tadinya aimer jadi aime gitu. Aime. Nah gitu nanti kan ada je saya, tu kamu, il el dia atau she he gitu, nu kami, vous anda gitu. Terus yang apa? Jamak gitu. Itu Ya. berubah-berubah semua. Ya. Bahasa Inggris juga sama gitu. Iya. Berubah konjugasi. Nah tinggal menemukan itu dulu sebenarnya di berbagai semua itu berubah-berubah. Arab berubah, Korea pasti berubah, Jepang pasti berubah. Jadi ada kata kerja yang tunggal, tapi ketika ditambahkan dia berubah. Nah itu dulu sebenarnya yang harus dipahami baru ngapalin kosakata. Kenapa orang sini susah untuk belajar bahasa asing? Karena tidak konjugasi. Tidak ada konjugasi kita. Karena gitu, tidak Mau terbiasa. saya, mau kamu, mau dia, mau mereka Sama semua. sama makan. Sama. Makannya sama. Beda kalau misalnya orang Sunda. Beda. Kalau saya kan jadinya nena. Gitu. Tua. Jadi tua. Iya. Kodok. Ya. Gimana kalau kita ganti bahasa Indonesia? Saya makan, kamu makan, dia makan. Jadi udah terbiasa. Makan. Ini pakai S. Oke, Nah. she eats kan pakai S. Iya.
repot. Iya, karena sebenarnya itu harus paham itu dulu Benar. bentuk itunya. Saya baru menyadari itu adalah 1 minggu belakangan, 2 minggu belakangan inilah ternyata waduh capek. Capek ngapalin kosakata ternyata. Iya, kalau dan Anda kan sendiri Betul. harus ada partner untuk tandem. Kalau sebenarnya saya kan pernah punya basic juga belajar bahasa Korea ya, dan ternyata saya sekarang menyadari setelah hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini saya belajar bahasa Jepang, untuk modal kabur aja dulu gitu ya. Ternyata Korea itu lebih better daripada Jepang. Lebih mudah. Lebih mudah. Jelas. Karena sebelumnya adalah saya mikir Korea susah banget. Korea tuh apa sih? Huruf apa nih? Hangul. Itu lebih paling mudah di antara Iya. kanji, Ternyata. di antara sama apa kalau Cina lah. Ya Cina. Cina. Dulu saya mikir bahwa sih Korea susah banget, padahal itu kan momen dimana saya tidak belajar bahasa yang lain. Tapi saat saya mulai belajar bahasa Jepang, udah memasuki bulan kedua gitu ya, udah 2 bulan, ternyata Korea tuh gampang bisa. Iya. Jadi justru sekarang saat saya belajar bahasa Jepang, yang muncul di otak saya itu semuanya Korea. itu Jadi seolah itu mudah. itu tuh sama persis waktu saya jadi dari Inggris ke Prancis ke Inggris sendiri, Ya. itu tuh sama mikirnya kayak gitu. Ternyata harusnya dia membantu karena strukturnya Ya. ada logika bahasa yang membantu itu. Jadi mungkin dulu ditelusuri ketika Anda belajar bahasa Korea itu tidak belajar struktur, karena kan belajar hanya untuk Conversation. kesana, bukan sekolah resmi itu kan. Ya. Jadi ya bisa nggak bisa, jago gitu maksudnya. Conversation di sana, tapi secara struktur linguistik itu nggak Ya. belajar kan. Jadi tidak paham gimana dia menyangkut ke Jepang, ke Iya, Mandarin gitu. kayaknya begitu. Kalau paham itu dia sebenarnya bisa mempermudah Harusnya gitu. akhirnya kan menyadari oke, wah ternyata tantangannya sulit, walaupun secara pekerjaan ke Jepang itu jauh lebih mudah, lebih dimudahkan oleh pemerintah Jepangnya sendiri ya gitu. Jadi salah satu tujuan kabur aja dulu adalah Jepang, karena Jepang itu lagi promo gede-gedean untuk visa pekerja. Satu lagi nih, misalnya Tapi Kanada lebih better. satu lagi bahasanya. Tuh. Kalau katanya jeli, bahasa Jerman, Belanda, sama Inggris itu Sama. bisa iya itu gampang. Strukturnya Cari sama. strukturnya. Kalau jeli itu kan cuma karena aksen yang hese. Iya, Padahal kalau dibaca itu ada kemiripan tertentu. betul. Strukturnya sama, cuman paling ngapalin kosakata doang PR-nya gitu. Ya, Beda kalau sama Francais. Francais ngomong lagi kudu Ya, balik lagi ke yang tadi, kabur aja dulu. Nah, saya tuh orang yang satu sisi saya setuju kalau saya ya. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin jadi tenaga kerja Indonesia di Korea dan mengalami kenikmatan itu, gaji, fasilitas kesehatan, pelayanan publik yang wah gitu, nggak bisa dibandingin sama di Indonesia. Dulu saya merasa begitu ya. Itu saya anggap itu luar biasa gitu. Orang dulu nganggapnya luar biasa sekali ya. Sekarang juga mungkin masih ngerasa wah sih keren bisa gitu. Kenapa? Pada saat saya dulu berangkat tahun 2008 itu kayak seolah-olah, walaupun saya orang Bandung gitu ya, yang katanya di Indonesia itu jadi kota besar ya, yang sudah menikmati fasilitas kota besar lah gitu, hiburannya atau apa gitu. Saat kesana tuh udah nggak bisa dibandingin gitu, layanan publiknya, transportasinya dan segala macam. Apalagi saat kita dapat salary lah, kita dapat gaji yang sudah dipotong pajak segala macam, itu masih ternyata terasanya gede banget. Anda dari mana sih? Port Moresby. Puding Papua New Guinea. Di mana kota apa? Guangzhou. Saya di Gyeongnam. Saya dulu di Gyeongnam, di salah satu bukan kota kecil Di Korea Utara. Korea Selatan bagian agak utara di. Perbatasan. Enggak, Baturan. Gyeongnam itu di selatan banget lah, dekat Busan. Baturan Nepal yang Guangzhou. Itu dulu rasanya keren bisa. Dan saya pernah ngejokes gini ke teman-teman tahun 2007 setelah saya lulus SMK, saya pernah kerja di salah satu kota industri di Indonesia, Cikarang dan Bekasi. 2007 dengan ijazah SMK, saya sudah dapat gaji sekitar 8 juta. Sekarang
di tahun 2024, anggap aja 24 ya, 24 dengan ijazah S2 dan pekerjaan sebagai dosen di bawah itu. Nah, akhirnya jadi seolah-olah itu tuh jadi pemicu bahwa keluar negeri lagi deh kayaknya oke gitu. Oh, dikirain ke Bekasi lagi kayaknya oke. Enggak, saya udah anti industri. Saya udah nggak mau kerja di industri lagi. Ya itu kan ya faktornya setuju karena banyak. Ya akhirnya kan, waduh kayaknya ini harus keluar negeri lagi gitu. Walaupun setelah disadari mungkin jalan saya yang salah ya. Dapatnya kan susah gitu, dapatnya jalan yang susah karena otodidak, belajar sendiri, nggak punya teman segala macam, jadi seolah-olah wah ini jalannya nanjak pisan gitu. Setuju nggak Anda? Kan sebenarnya, tapi kalau bahasa Korea bisa dilancarin lagi nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya udah diganti, tinggal ke Pyongyang itu. Pyongyang. Dia bilang nanti saya ditembak mati. Enggak, asal nurut. Rambut aja benerin. Betul-betulan. Rambut, potongan rambutnya ada lah 4 model rambut yang boleh lah. Ya, nah sih, ya itu soalnya beda pandangan ya dari dulu saya nggak pernah lihat gaji gitu dalam kerja itu dari kerja pertama sampai sekarang gitu ya, kontrak ya tanda tangan aja gitu, nggak pernah bandingin si angka karena pada saat itu saya merasakan ini, pada saat kerja di Bali angkanya segitu ya cukup segitu. Pada saat di Jakarta orang kerja di jadi di bawah UN itu di ILO gitu ya. ILO itu dan per jam masalahnya di gajinya ya bisa sampai 2 digit, main 2 digit, tapi kalau nggak bersyukur ya bersyukur sebenarnya itu. Dan uang pada saat itu ternyata mengantarkan ke fase hidup yang itu gitu ya, maksudnya banyak tapi kerja imang gitu segala macam, waktu itu beli mau nikah segala macam lah, itu uang dari zaman kerja di situ dulu, tabungan itu. Cuman nah sekarang juga ada rezekinya sendiri ya dengan gaji yang jauh di bawah dulu, dengan itu yang masih tercukupi masih gitu ya. Cuman kalau dibilang happy, nah happy ya, benar happy. Lebih happy sekarang nggak? Iya, syukurnya lebih happy sekarang menjadi pengajar, ketemu bisa tebak-tebakan. Dan yang membuat orang paling happy di dalam bekerja itu sebenarnya nggak jadi curhat ya, adalah menjadi bagian dalam membangun sesuatu gitu. Ya di waktu di Bali membangun sesuatu happy orang sampai ada di titik yang cukuplah gitu. Nah di Jakarta itu orang tidak membangun sesuatu karena sistemnya udah internasional kan, guys. Ngapain cuma kerja aja, lu sana kerja per jam bayar gitu. Jadi nggak ada ide yang keluar gitu, cuman perintah-perintah aja, instruksi dari bos ini, nggak ada improvisasi segala macam. Jadi nggak terlalu banyak berpikir lah gitu. Ya. Nah awal-awal ke kampus juga, bukan awal-awal, waktu transformasi yang terakhir yang kemarin, yang perubahan kemarin kan mengiyakan ajakan untuk bergabung itu karena merasa akan menjadi bagian yang dari pertumbuhan itu. Tapi kan Anda mungkin bisa membangun sesuatu di 5 Peru misalnya. Nah, membangun sesuatu lah. Ini serius jawabannya. Itu pasti happy kan? Serius jawabannya. Ini serius. Iya, tapi bahkan di Bali pun orang merasa teboga lengkah, teboga suku. Itu beda dengan di Bandung gitu, yang medannya sudah dikuasai semua gitu. Maksudnya langkah-langkahnya itu lebih panjang gitu. Di 5 Peru mungkin ada gitu, tapi ya itu dalam membangun si kaki-kaki ini untuk berjalan butuh berapa lama gitu. Cukup lah 120 tahun mah. Ya membangun kuil lah. Membangun kuil baru. Terjun ke abadian. Jadi poinnya ada kurang sepaham, untuk kabur aja dulu hashtag itu ya.
ya beda yang bukan setuju nggak setuju ya sebenarnya nggak aja kan setiap orang punya happiness berbeda-beda Benar. punya tujuan yang berbeda. Tapi satu sisi saya juga setuju juga kalau misalkan banyak banget orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa pindah ke luar negeri untuk kerja di sana. Ya, Apalagi orang-orang Bandung mengurangi kemacetan. benar. Iya. Namun orang bukan karena orang sangat aktif mengkampanyekan hal itu sudah bertahun-tahun ya sebelum hashtag itu tadi udah dibilangin, tapi karena kayak tadi lihat Habibie keren kayak gini masih di Jerman gitu, terus kayak siapa lagi lihat Anggun di Prancis, Ajis ini adalah langkah yang benar. Ya. gitu. Jadinya semakin kuat gitu kepercayaan itu bahwa enggak sih itu lebih paling benar tuh ya. Ditambah lagi data terakhir kemarin yang Pulau Jawa adalah satu-satunya pulau di dunia dengan populasi terbanyak gitu. Yang paling padat. Ya, pulau terbesar apa? Kalimantan. Bukan, Greenland pulau terbesar di dunia itu. Greenland itu sepele, isinya cuma dikit, pulau terbesar. Kalau gitu mau Australia juga sama tuh. Sama Australia pulau. Enggak, populasi domba itu lebih banyak daripada manusia di Ya kan, Australia. izin Tasmanian Devil. Ya, sama Australia juga masih banyak kan orang di Jawa. Pulau Jawa, Terus Jawanya tuh- Samet aja sih. Jawa nanti konsentrasinya tuh di Jawa Barat tuh ya. Liar, enggak ya pokoknya Pulau Jawa tuh ya, oke lah Jawa plus Madura aja Nusa Kambangan lah gitu. Angger loba pisan aja gitu. Pokoknya patokannya Cimindi. Ayo bisa Israel Cimindi anjing jelema loba pisan. Kalau misalkan industri dan lapangan pekerjaan itu ngerata di seluruh tanah di Indonesia itu udah nggak akan sepadat ini ya. Ya kalau diratain, Kalau diratain, Sumatera rata, Kalimantan rata, gitunya, terus Sulawesi rata. Mual konsentrasinya kan nggak akan berat di Jawa gitu. Gitu kalau lapangan pekerjaannya segala macamnya rata di setiap pulau itu. Jadi istilahnya mereka nggak usah pindah pulau untuk nyari kerja gitu. Sejahtera di tanah masing-masing itu kan udah oke banget gitu. Karena itu akan balik lagi ke perdagangan makro, ekspor impor kan. Maksudnya ya kalau mau lahan pekerjaan yang dibuka banyak untuk kemerataan di Indonesia di setiap wilayah harus kerja apa kan pertanyaannya dia. Hasil buminya mana banyak kan? Oke, menggali hasil bumi. Terus dikemanain gitu. ya nggak, tapi itu akan pemerataan itu akan ini. Jadi ada fakta gini. Ini mah Aji suka jadi sains banget ya. Jadi ternyata setelah dihitung Pulau Kalimantan itu ternyata bergeser setiap tahunnya ke arah barat. Ke arah barat ya. Ke barat, tepatnya itu adalah ke barat daya, ke arah Pulau Jawa. Jawa turun juga. Enggak, karena itu adalah ujungnya lempeng Pasifik gitu. Jawa teh. Iya. Yang lempeng Pasifik yang ya nanti nyambungnya ke Ring of Fire itu. Nah si kalau Kalimantan itu dia semakin tiap tahun mendekat beberapa senti. Pasti kamu nonton YouTube. Dan akan nempel. Aing nggak pernah nonton YouTube. Terus tahunya dari mana? Instagram. Ini kok tahu dari mana? TikTok. Tahu dari artikel. Dari Reels. Ada. Dia tuh bergeser, dan ketika nanti pada waktunya itu nempel ke Sumatera dan Jawa. Kalau udah nempel berarti kan pemerataan akan jadi satu daratan nih. Jembatan bikin udah agak nempel nih, bikin jembatan gampang. Pemerataan ekonomi segala akan lebih mudah. Nah disitulah negara kita akan benar-benar pemerataan akan maju. Jadi lah. Sulawesi ngilu ngageser tuh. Nggak tahu ya. Kayaknya ikutlah setik, tapi dia nggak akan nyampe nempel. Nah si Kalimantan itu nempel ke Pulau Jawa dan Sumatera itu ya sekitar 30.000 tahun lagi. itu baru India.
Itu mah Jakartanya keburu tenggelam. Iya berarti 30 tahun lagi masih oke lah. Kita gitu udah jadi minyak bumi. Kita udah jadi minyak bumi. Nah, Udah jadi makanya, fosil, Bombay. iya makanya kalau orang sini kan bilangnya FOMO kan FOMO, YOLO. YOLO. Iya kan, kemarin saya nonton ini stand up comedian. YOLO apa? You only live once. YOLO. Aku suka nanya Allah. Itu kan kalau you only live once ya, tadi yang dibilang bakal udah jadi minyak bumi. Tapi kalau si stand up comedian mana ya mah? Gua mah Buddha. Gua mah reinkarnasi. Iya reinkarnasi nama kan rohna. Awak mana jadi batu bara. Anjing tangkal. Dia reinkarnasi tangkal. Itu manusia juga kia. Manusia kan hidup dari tanah. Kok kita ambil singkong? Itu kan dulu dah. Gak boleh kita makan sesama saudara. Sampahnya digoreng, ayo. Kita teh dulu orang. Dengar juga sampel. Ayo pernah tinggal ada. Harusnya kita peluk. Ayo tuh tungtungna pinjam 100. Ya, Goblok. udah kayak Goblok. yang baru naik tuh diabetes terus anjir di TikTok. Anjing. Ah, Kalau ujung-ujung nangkring jadi 100 dulur aja. Aduh. Makanya orang guys sangat setuju dengan kejeniusan almarhum B.J. Habibie yang koneksi Indonesia itu salah satunya dicapai dengan transportasi udara, ya. kapal-kapal kecil. Dah pemerataan mah salah satunya eta lah. Ya, sih. Iya. Wah, aja kapal pulau mah pada ke Singapura. Ya. Iya. Nah, ke Bali aja lebih mahal daripada ke Malaysia dan Singapura sekarang. Nah, tadi saya dapat tuh dari teman kita yang mau ke Jepang. Dia nyicil ternyata. Ada satu. Oh iya. Dia nyicil ternyata. Dari tahun kemarin 9 bulan dapat 4 juta tiket bolak-balik. Anjir, jika itu bisa lebih murah dibanding ke Papua. Iya. Ya tuh kayak gitulah maksudnya teh kayak ya kenalan sih gitu. Makanya nggak orang tuh tidak mungkin tidak semudah itu akan kabur dulu tadi gitu karena kayaknya masih bisa gitu. Kayaknya masih bisa nih urusan itu doang. Kalau dipikirin. Kalau dibikinin kalau nggak ya enggak sih ini Ya. podcast deh. Ngasih yang podcast kayak gitu. Kalau kripto saya nggak gol juga saya bikin podcast aja terus. Kalau kripto saya gol, pikiran saya kan mau bikin restoran ya. Tapi kan kalau nggak di Sumedang di Tasik, masih kan di Jawa Barat. Udahlah podcast aja lah. Nah podcast aja lah. Mau crypto gold juga podcast aja. Podcast mah jalan terus. Ya kalau kripto saya gol masih udah nggak mikirin keluar negeri lah. Akan mikirin keluar negeri. Kalau gedung baru jadi juga nggak mau keluar gitu Iya, kalau gedung baru di kampus saya jadi juga UMR-nya 3 kali lipat. Saya mau. Kapan itu? Ya doakan saja secepatnya. Pas Kalimantan nempel Jawa nggak? Sebelum. Indikasinya ada Komatsu nggak datang. Gue nungguin. Wah, ada Komatsu datang. Oke, berarti Komatsu. stay. Mau datang hijet. Berarti Beko nggak boleh, harus Komatsu. Boleh sih, boleh. Tata boleh masuk. Hino boleh masuk. Aduh, benar-benar. Tapi pertaruhannya teh begini. Pertaruhan saya untuk luar negeri ya, itu dibuktikan akhir tahun ini. Kalau kampus jadi pembangunan, kayaknya impian saya untuk kerja lagi ke luar negeri gak usah deh gitu, karena saya yakin dengan segala macam perbaikan aspek di tempat kerja saya kayaknya bisa jauh lebih oke. Tapi satu sisi juga saya sudah mencintai profesi saya sebagai dosen. Salah satu fokus ke luar negerinya lagi adalah ya salah satunya adalah untuk studi tadi. Dulu gimana nggak betah? Luar negeri, tapi tiap hari ngerjainnya beasiswa. Nggak pernah belajar. Iya, maksudnya kenapa harus tidak mencintai pekerjaan Anda sekarang tuh? Saya main juga jongjon kayaknya. Sepertinya tadi saya main ke kampus, pada nyantai gini. Anda datangnya hari Jumat. Coba Senin sampai Kamis sama. Sama ada ke depan dulu mau masuk ah. Tadi itu sebenarnya hektik sebenarnya tadi ya. Ya, karena dari banyak pagi acara sampai aja. sore. Cuman kan kita kapan teh jam hiji? Wah,
ada teman, ada ini, ada teman, ada undangan mau datang. Nggak bisa. Mau MOU. Makanya kita bisa ketemu Anda. Aduh. Ya, tapi dipikir-pikir lagi sekarang saya tuh sedang mencintai profesi saya, menikmati bisa gitu. Ini salah satu doa yang saya yang diijabah dulu, bener. Mantap tong iya, tong lalawara jeung doa. Saya tuh dulu ingat kan nih. Saya tuh gara-gara pernah dengar almarhum mang saya dulu tuh Mama Tahan. Zaman saya waktu SD lah, SD SMP tuh mang saya tuh Mama Tahan. Saya nanya, "Mang, naha kaciri teu kaciri gawe cenah. Kenapa nggak kelihatan kerja? Kok kerjanya santai banget?" Ternyata setelah saya tahu dia tuh arsitek. Jadi kerjaan dia tuh capek hanya beberapa minggu saat dia harus menggambar. Setelah itu kan dia kasihin kerjaannya ke orang-orang sipil. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki, nerima duit dan bayaran. Kamu bahasa saya enggak ya? Beda kantor berarti. Nah, dulu saya lihat mang saya teh gitu. Nah, saya nyantai bisa nih tapi beunghar gitu. Budak mana teh balaga anjing cenah teh. Nya, tah akhirnya dia cerita, "Mang teh dulu pengen ngadoa cenah urang teh yang gawean santai. Tapi pegawaian beres. Oh, ternyata dijabah jadi arsitek," katanya begitu. Oh, akhirnya saya berdoa. Tapi setelah itu saya masuk pabrik dan tidak percaya dengan doa saat itu. Tapi ternyata mungkin diijabahnya sekarang. Iya. Kan kerjaan kita santai ya. Santai banget gitu. Kalau misalkan jujur-jujuran mah untuk kerjaan 9 to 5 itu, dan jujur lah walaupun ada tridharma segala macam gitu ya, nggak terlalu berat, ternyata banyak banget santainya. Dan saya mikir, oh iya benar dijabah ke Gusti Allah teh bahwa kerjaan saya beres, sibuknya hanya momentum tertentu di awal dan di akhir semester. Masih sempat podcast gitu, masih sempat liatin mahasiswi. Masih bisa jajan, masih bisa nge-vape. Oh mungkin ini doa saya. Dan hasil, maksudnya apa ya? Misalnya setiap pekerjaannya itu hasilnya naonnya? Pibagjain lah ya. Itu misalnya penelitian, beres penelitian kan resep lah, senang karena oh itu pekerjaan kita sendiri, misalnya betul. di acknowledge gitu di ya gitu sebenarnya. Termasuk doa saya waktu zaman kuliah, sebelum saya milih jurusan kuliah itu kan dulu, jujur, dulu sebelum saya memilih jurusan kuliah DKV, saya sempat kepikiran untuk kuliah akuntansi, manajemen gitu yang istilahnya dulu saya pernah mikir itu teh pekerjaan itu teh jurusan yang saya pikir bisa bekerja secara autopilot. Autopilotnya maksudnya saya belajar masuk kelas nanti kerjaannya bakal kayak gitu, gajinya begitu. Nah dulu saya sok-sokan, saya pengen masuk jurusan kuliah yang harus pakai skill saya sendiri. Kalau misalkan saya pakai skill itu saya menghasilkan uang, kalau saya pakai skill itu saya bekerja dan bisa makan. Dijabah susah ternyata. Saya masuk jurusan DKV harus bisa menggambar, harus bisa mendesain, harus bisa bikin animasi, dan itu harus pakai skill. Dan ternyata kaduhung. Iya. Gimana? Ini kaduhung nanti maksudnya satu sisi kaduhung tapi satu sisi bersyukur gitu bahwa oh benar orang gawe yang harus menggunakan skill pribadi. Kalau saya nggak pakai skill pribadi, orang nggak makan gitu. Dan iya menurut orang, benar-benar menurut orang sangat subjektif gitu. Sangat subjektif namanya. Pendalaman skill di seni rupa itu teh menyenangkan. Sangat menyenangkan kan, misalnya gambar. Ya kan untuk upgrading gambar itu yuk. Iya, gambar. Terus saya gambar animasi, gambar gitu. Jadi skill-skill yang menyenangkan. Nah kan tadi saya baca machine learning ya. Pusing. Aduh, apa ini regresi? Pusing. regresi Belanda. Aduh, agresif. Itu baru pengetahuan dasar. Makanya tadi saya senang pas lolos itu kan, apa namanya itu? Kuis. Ih, selama Anda nggak ada, saya pusing gitu. Aduh, Iya. Tapi orang misalnya sekarang lagi menikmati yang itu ya, maksudnya rutinitas itu. Lagi enjoy-nya, di cut.
Anjing satu, Enggak semua kan. Hah? Enggak semua. sisa satu. Sisa satu. Itu maksudnya yang ya pokoknya masih ada lah, tapi satu sisi anjing hobi berkurang, jadi melakukan hobi berkurang. Satu sisi karunya oge gitu, tapinya kalau nggak dibayar juga gak mau. Jadi ya aduh lagi pusing. Lama bos lagi mencret. Bos lagi main ceret. Harus fokus penyembuhan dulu kalau gitu mah. Menit biro ya? Masih lama. Oh masih lama. Gas lagi. Nah, balik lagi ke tadi masalah urusan kerjaan dan pekerjaan ke luar negeri. Orang tuh sekarang jadi ada semacam ada dua lah gitu istilahnya, yang mengagungkan bahwa tadi bekerja di luar negeri itu pasti sukses, pasti sejahtera. Padahal kita spill lagi setelah saya memperdalam itu, ya karena tujuan saya pengen kerja ke luar negeri kan otomatis tidak semuanya dilihat yang indah-indahnya dong. Maksudnya adalah banyak konten kreator yang akhirnya mereka bikin video yang menyenangkan dan happy, padahal di balik itu juga kan enggak. Iya. Banyak yang juga yang menderita, banyak juga yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Di banyak yang stres itu. Banyak yang stres juga, yang ya tadi maksudnya nasib tiap orang tuh beda-beda gitu. Iya, maksudnya mereka mungkin apa yang dia kejar materi misalnya, mereka dapat, tapi harus ada yang dikorbankan misalnya kebahagiaan. Kebahagiaan. Gitu. Ya itu mah hitung-hitungan aja, mau nggak gitu. Kemarin orang yang memutuskan untuk stay di sini, ya selama bisa happy gitu, baik gitu. Materi dia ada dikorbanin, misalnya materi yang dikorbanin, ya tapi happy di sini ya enggak lah gitu. Balik lagi orang selalu nangis selama mana lah gitu. Ya. Atau mungkin ini ya bahasa orang mah juga sih sebenarnya, kalau kita bekerja di satu tempat bukan karena kita direkrut, bukan karena value kita yang tinggi gitu, Ya. tapi karena tenaga ya akan susah gitu, dan kitanya mungkin akan diperas gitu. Iya, Diperas benar. bisa lah ya. Jadi jika naonnya maksudnya teh mungkin agak sedikit sombong gitu, tapi jika misalnya kita tuh punya hak untuk bisa memilih pekerjaan. Betul. Bukan pekerjaan yang bukan kurang ngantri gitu di jadi analogi nanti Terpaksa gitu. penting asup lah gitu. Ya. Penting asup, atau misalnya sekarang nu orang kritik ke sekolah-sekolah SD kayak gitu-gitu, wah si SD ini teh ada satu SD yang ngantrinya tuh sampai 1 tahun sebelumnya, anjir itu tuh udah pasti, bukan udah pasti ya, orang agak sedikit tidak percaya sekolah itu akan menghargai si anak ini sebagai anak gitu, sebagai murid, tapi hanya melihat value, hanya melihat aset sebagai aset aja. Nah itu ulah lah begitu, mencegurang gitu. Lihat tuh sekolah yang akan melihat si anak ini sebagai manusia, bukan sebagai aset. Nah sama gitu, maksudnya ketika mau keluar negeri, bukannya orang nggak mau, atau ke Jakarta misalnya, waktu itu orang bukannya orang nggak mau, tapi waktu itu value orang apa gitu. Iya, benar. Jadi Hanya dieksploitasi aja. ya maksudnya harus. Nah kalau mau keluar negeri misalnya, muncul kurang bangun dulu lah value di dia. Di Indonesia bangun dulu value mana naon gitu. Entah mana berpendidikan tinggi, sangat tinggi, misalnya doktor atau apa PhD, atau mana seorang pakar di apa, sehingga ketika kesana teh bukan totally dikontrol sama perusahaan, Ya. tapi ada bargaining kan, gitu, ada bargaining. Mungkin bisa yang tadi, oke, orang gawe di dinya, tapi karena kerjaan saya cuma gini, boleh nggak saya kerja di Indonesia, tapi agar gajinya gitu. Nah ini bisa bolak-balik kan, bargaining gitu. Iya. Menghargai value kitanya, bukan hanya karena wah mana ya orang butuh mana gitu. Iya. Dimanapun gitu ya, dimanapun Betul, tempat betul. kerjanya. Benar-benar. Itu setuju. Saya juga begitu. Salah satu alasan yang akhirnya saya rada ngerem untuk semangat pergi ke Jepang dan bekerja itu adalah jatuhnya itu. Kenapa? Ya tadi mohon maaf bukan berarti sombong ya maksudnya. Ternyata
dengan alasan kabur aja dulu dan negara tujuan saya adalah Jepang gitu, itu kan jatuhnya adalah yang penting berangkat dulu weh kumaha engke. Ternyata kan di sana juga lowongan kerja terbanyak itu adalah sesuatu yang pekerjaannya itu tidak harus memiliki kemampuan yang tertentu gitu. Harus punya spesialisasi. Nah, tidak ada spesialisasinya. berarti Kalau tenaga kan tenaga, kalau misalnya kita ngomongin ada kategori pekerjaan yang bisa diambil, apakah di restoran sebagai waiter gitu ya, atau misalnya di industri sebagai operator produksi, atau misalkan di konstruksi sebagai pegawai pekerja bangunan. Orang mikir-mikir, ya saya mengerti di situ tuh butuh skill, tapi kan ada tapinya ya. Skill itu tuh adalah skill yang umum bisa dipelajari oleh semua orang dan ya, tergolong mudah dengan latihan tertentu cukup gitu apa maksudnya. Nah di situ akhirnya berpikir bahwa ada sedikit ini yang nyentil saya gitu. Oh ternyata orang tuh sejauh ini mengasah kemampuan skill di bidang tertentu dan khusus. Iya, Kalau misalkan berapa saya tahun, berapa ya? tahun gitu, saya di posisi sekarang tuh udah bertahun-tahun di bidang itu. Kalau saya berangkat ke sana dengan skill yang itu, ya sia-sia lah apa yang sudah saya kerjakan gitu. Gitu. Maksudnya, Harus back to basic lagi ke nol dengan kemampuan yang wah easy lah cik saya mah gitu. dan dengan umur Anda segini akan dengan mudah tergantikan dalam beberapa tahun. Betul. ya ini kan kalau di kita kan orang yang keluar kan mereka mencari quantity gitu, bukan nggak nyari orang yang berkualitas sebenarnya kan. Iya. Maksudnya mereka mencari tenaga Indonesia itu karena kuantiti, karena loba ya jalan mana gitu, Betul. bukan karena wah si Indonesia terkenal jago ini enggak kan. Makanya fenomena TKW kan udah beres. Betul. Maksudnya jadi mereka Saya terkenal aja sampai sekarang. Saya pernah berdebat di kolom komentar yang saya tuh dianggap wah so-soan, kita so jago segala macam. Lain so jago gitu. Kenapa? Karena saya ngomentarin tadi, wah ke Jepang itu misalkan di bidang tertentu harus menguasai skill ini. Orang dengan waktu itu komentar bahwa ya kayak gitu mah enteng atau maksudnya tuh gampang bisa gitu. Oh itu saya sempat diserang. Oh juga no kayak bisa aja segala macam lah. Orang ngomong gitu kan punya basic lah. Saya sebagai orang teknik dulu misalnya di SMK itu sudah biasa kerja keras dan biasa hidup susahnya. Biasa dimarahin, apalagi dulu punya pengalaman kerja di Korea. Jadi seolah-olah saat saya ngeliat pekerjaan yang ada di Jepang itu adalah ya mah enteng kabeh atau juga orang teh gitu. Tapi diserang. Oh jadi saya di situ menyadari bahwa oh tidak semua orang tuh memiliki kemampuan untuk mencapai basic eta gitu. Paham nggak? Ya paham, tapi sebenarnya mungkin bukan semua orang tidak memiliki kemampuan. Nah kemauannya Jadi gitu. nggak mau, bahasa orang mah tidak mau membentuk value tadi. Iya, benar. Udah orang mah gigit. Ya akhirnya yang bersikat mau ayah kan. Iya. Nah salah satu membentuk value itu kan dengan pendidikan. Balik Nah, lagi ke itu. situ. Betul. Orang mengomentari ada 5 bidang pekerjaan karena di Jepang itu yang harus dikuasai dan spesifik katanya begitu, walaupun judulnya spesifik skill workernya. Tapi saat saya lihat dan saya baca, this is not specific what I think and what I mean gitu loh, bukan spesifik yang mana itu butuh sarjana arsitektur atau sarjana teknik sipil untuk kerjain ini. Ini mah kerjaan tukang gitu maksudnya teh. Orang diserang BA kita. Padahal orang ngejelasin bahwa ya teman-teman kalau mau berangkat sana silahkan, tapi skill ini jangan dianggap susah gitu maksudnya. Nah ini mah gampang atuh gitu. Iya saya diajar bahasa nah. Lebih saya diajar bahasa mah, ada skill workernya mah mudah gitu. Dan menurut orang tuh skill bahasa itu sebenarnya kan cuma administrasi. Betul. Ketika seseorang ini punya value yang layak untuk diperjuangkan oleh seseorang, orang luar rekrut akan menyesuaikan. Iya. Padahal Ya, bisa bahasa Jepang, oke. Bahasa Inggris yuk, gitu. Iya. Iya kan, karena value-nya dibutuhkan gitu. Betul. Tapi mana itu boga value, itu otomatis. Iya. Gitu. Benar. Ada satu sisi juga kan bilang gitu, wah Jepang tuh keras segala macam. Keras itu kalau misalkan mana diajak ngomong tuh nyambung. Kamu disuruh sama atasanmu untuk mengerjakan A, atau dia mengerjakan B atau C, ya pastilah kena marah, pastilah kena gaplok orang gitu ya. Itu mah wajar juga orang mah gitu. Contoh kasus bisa gini, kita ngomongin bidang desain, nggak usah komunikasi pakai bahasa yang ini aja, cuma nunjukin gitu,
cuma nunjukin misalnya gradient gitu ya, nggak usah pakai bahasa Jepang yang kompleks, kita ngerti karena kita punya value di bidang itu kan. Oke, kita kerjain gradient butuh ini gitu. Dia cuma ngomong bahasa teknik gitu, maksudnya bahasa tekniknya desain di situ. Orang yang punya value desain kan akan mengerti juga. Iya. Gitu, jadi maksudnya kecuali yang kompleks, oh ya. Tapi kamu ini nih disesuaikan bahasanya. Tapi bentuk boga tambah. Iya. Jadi akan Jadi bentuk itu. repot pisan. Jadi masalahnya adalah di kitanya sendiri. Kitanya sendiri betul. Gitu. How to develop our values. Aih. Oke. Gitulah ceritanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau setuju dengan hashtag kabur aja dulu ya sok. Kalau keluar negeri mah kita dukung aja. Nasib tiap orang beda-beda. Siapa tahu ada yang keluar negeri dulu lalu sukses bahagia di sana ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak setuju ya stay di Indonesia, bangunlah negeri ini biar lebih baik lah. Bangun value kamu juga. Bangun value kamu juga biar Ya lebih baik bangun value diri kamu dulu. Bangun negara mah kalau bukan urusan Urusan PUPR. anggarannya diputus ya. Dipotong juga ya. efisiensi. Efisiensi semuanya. Buat teman-teman mahasiswa KIP, semangat, semoga tidak diputus beasiswanya ya. Saya lagi was-was ini. Satu sisi saya senang sih. Tapi satu sisi kasihan juga. Gitu. Jadi ya semoga ya rezekinya masing-masing lah ya teman. Ya bismillah weh. Ya semuanya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Masih bersama kita di obrolan. Tapi Bye bye semuanya.